Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah. Al-imam rahimahullah berkata, bab 121 ya. Wal kaffu an harbi Ali wa Muawiyah wa Aisyah wa Talhah wa Zubairi rahimahumullah wa radiya anhum ajma'in. Dan menahan diri dari membicarakan tentang Ali, Muawiyah, Aisyah, Talhah dan Zubair radhiyallahu anhum. Wa man kan ma'ahum. Dan menahan diri dari membicarakan siapapun yang bersama mereka radhiyallahu anhum, wala tukhasim fihim, dan jangan memperdebatkan tentang mereka, wakil amrahum ilallahi tabaraka wa ta'ala, dan serahkanlah urusan mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wa dzikra ashabi wa ashari wa akhtani. Ya, jauhilah oleh kalian membicarakan tentang para sahabatku dan para keluargaku. Ashari ini sihir, ipar-ipar, maksudnya masih keluargaku dan masih juga sahabatku. Wa qawluh, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah tabaraka wa ta'ala nadhara ila ahli Badr. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada para ahli Badr. Faqal, dan Allah berkata, Ya'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Lakukanlah apapun yang kalian kehendaki, sesungguhnya aku telah mengampuni bagi kalian. Ya. Hadza aslun azim. Nah, bab ini juga adalah di antara usul besar dari usul ahlus sunnah. Ya. Jadi, selain kita diperintahkan untuk di dalam konsep beragama, agar kita mengikuti pemahaman para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum, juga diperintahkan kita agar menahan diri kita, diperintahkan kita agar mencintai mereka, mengagungkan mereka, dan menahan diri kita, lidah kita dari membicarakan apa yang telah terjadi di antara mereka, ya, dari fitnah-fitnah yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum, ya, yakni kalaupun nanti mesti membicarakan tentang fitnah yang terjadi di antara mereka adalah sebagai bentuk memperingatkan umat akan busuknya gerakan-gerakan yang membenci Islam dan memecah belah dan kemudian memprovokasi sebagian kaum muslimin kepada sebagian yang lain, mengadu domba di antara kaum muslimin. Demikian yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga terjadilah yang terjadi fitnah di zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi kalaupun mau membicarakan fitnah tersebut sebagai bentuk itu, sebagai bentuk peringatan terhadap umat akan buruknya gerakan-gerakan demikian, bukan sebagai bentuk membicarakan dan kemudian mengkritisi, apalagi mengurangi kehormatan kita dan pengagungan kita kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Masing-masing mereka berijtihad, masing-masing mereka mengambil langkah yang mereka yakini benar dan tepat dan lebih dekat kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Serahkan urusan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tanggung jawab kita kepada mereka adalah untuk tetap mengagungkan, menghormati dan mengikuti pemahaman mereka di dalam beragama. Bahkan dijadikan bentuk beriman yang tepat adalah sebagaimana para sahabat beriman. Dijadikan bentuk beriman seseorang yang tepat adalah ketika mereka beriman sebagaimana imannya para sahabat radhiyallahu anhum, sebagaimana konsep akidahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Apabila mereka telah beriman sebagaimana kalian beriman, nah kaliannya kepada siapa nih? Enggak ada pilihan lain kecuali para sahabat radhiyallahu anhum. Fa in amanu, apabila mereka telah beriman, bimithli ma amantum bih, sebagaimana kalian beriman, faqad ihtadaw, maka mereka telah berada di atas petunjuk. Jadi mereka yang berada di atas petunjuk yang benar adalah yang berakidah, beriman sebagaimana imannya para sahabat radhiyallahu anhum. Wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq, dan apabila mereka berpaling, yakni berpaling dari konsep keimanan yang ada pada para sahabat radhiyallahu anhum, fa innahum fi
syiqaq. Sesungguhnya mereka berada dalam kondisi perpecahan. Yani mereka berada keluar dari jalur yang hak, memilih jalur-jalur lain yang terpecah dari jalur yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. يجب على المسلم في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار الذين آزروا الرسول صلى الله عليه وسلم وحموه وجاهدوا معه وبذلوا أموالهم وأنفسهم وتركوا ديارهم وأوطانهم وتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف أن لهم من الفضل ما ليس لغيرهم. Jadi wajib ke atas setiap muslim, di dalam memenuhi hak para sahabat radhiyallahu anhum, baik dari golongan muhajirin ataupun ansar yang telah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menjaganya, berjuang bersamanya, mengorbankan seluruh harta bahkan jiwa mereka, dan kemudian meninggalkan negeri mereka, meninggalkan rumah mereka demi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib agar kita mengetahui, derajat keutamaan mereka, ya, yang tidak dimiliki oleh generasi lain kecuali yang ada pada mereka saja. Fahum khairul qurun, mereka adalah sebaik-baiknya generasi, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya kalian, yakni kaum muslimin, adalah mereka yang berada di generasiku, yakni Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian barulah generasi yang datang berikutnya, yang datang setelah mereka. Kemudian generasi yang datang setelah mereka, ya, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Inilah generasi yang disebut dengan nama generasi as-salaf as-salih. Ya, as-salaf as-salih itu 3 generasi awal ini. 3 generasi awal yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Fa khairul qurun humus sahabah radhiyallahu anhum. Maka sebaik-baiknya generasi mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Lamma qamu bihi min sahbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa munasaratihi wa nashri dinihi wa tablighihi liman jaa ba'dahum minal ummah. Dikarenakan mereka telah bangkit berdiri, ya, untuk menemani perjuangan nabinya sallallahu alaihi wasallam, menolongnya, menyebarkan agamanya, menyampaikannya kepada generasi yang datang berikutnya dari umat. Fahazu hadzal fadl alladzi la yusawihim ghairuhum. Dari situlah mereka sampai dalam posisi mulia tersebut yang dimana tidak ada generasi lain yang sampai ke situ kecuali mereka. Walidzalika athna Allahu azza wa jalla alaihim. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala banyak menyanjung para sahabat radhiyallahu anhum di dalam banyak ayat dari Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'atil usrah. Sungguh Allah telah menerima taubat nabinya dan para kaum muhajirin dan para kaum ansar yang mereka mengikuti nabinya di dalam kondisi sulit, di dalam kondisi sulit. Sa'ah al-usrah ini maksudnya ghazwah usrah, Tabuk, perang ketika masa panas luar biasa dan kaum muslimin dalam kondisi serba terbatas bahkan kekurangan, ya. Min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Ya. Padahal mereka berada di dalam kondisi yang benar-benar menguji kekuatan mereka, keimanan mereka, ya. Hampir sebagian mereka goyang kekuatannya atau keimanannya, namun Allah Subhanahu wa taala menerima taubat ke atas mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rauf lagi Rahim. Rauf Maha Pengasuh, ya. Lagi Rahim, Maha Pengasih, ya. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum. Dan kepada 3 individu yang akhirnya mereka tidak ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga terasa sempit bagi mereka muka bumi dan terasa sempitlah hati mereka, berkecil hatilah mereka karena waktu itu dihajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilaih. Sehingga mereka mengira bahwasanya sungguh tidak ada tempat untuk lari dari Allah kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali hanya kepada Allah. Tsumma taba 'alaihim liyatubu. Namun Allah pun menerima taubat mereka agar mereka bertaubat. Innallaha huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah lah zat yang Maha menerima
taubat lagi Maha Penyayang. Ya, ini kasusnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan dua sahabat lain radhiyallahu anhum yang mereka nggak ikutan pergi perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Tabuk. Ya. Semakal Allah pun berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allah pun berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang sadiq, orang-orang yang tulus keimanannya, yang jujur keimanannya. Ya, orang-orang yang sadiq ini para sahabat radhiyallahu anhum, orang-orang yang benar-benar tulus keimanannya kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qala ta'ala, Allah pun berfirman, was-sabiqunal awwalun, dan para pendahulu di antara kaum muslimin, minal muhajirin wal ansar, baik dari golongan muhajirin ataupun ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yakni mengikuti beragamanya para muhajirin dan ansar dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu an. Itulah orang-orang yang Allah ridhoi mereka dan mereka pun meridhoi Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah telah persiapkan bagi mereka kelak surga yang mengalir di bawahnya sungai, khalidina fiha abada, mereka abadi di dalamnya selamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Ya, di ayat ini jelas Allah menegaskan bahwa keridhaan Allah Subhanahu wa taala ada pada mereka, yaitu kaum muhajirin dan kaum ansar. Tapi apakah sesempit itu keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Ridho dari Allah ini artinya apa? Cinta, mahabbah. Kecintaan Allah terhadap mereka. Ya. Apakah sesempit itu keridhaan Allah hanya kepada generasi tersebut? Tidak. Tapi kepada siapapun di antara kaum muslimin yang mengikuti mereka, yakni mengikuti konsep atau metode mereka di dalam beragama, manhaj mereka. Manhaj as-salaf as-salih di dalam beragama. Itulah orang-orang yang Allah ridhoi mereka. Wa radu an. Bahkan di sini ada tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang memang mengikuti jalannya para salafus salih, ya. Bahwa Allah menegaskan di ayat ini bahwa orang-orang yang memang sengaja memilih jalannya salafus salih untuk beragama, hakikatnya mereka adalah orang-orang yang benar, meridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, meridhai Allah sebagai Rabbnya, meridhai Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jelas di sini Allah menegaskan bahwasanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala ada pada mereka yang mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, alladzina taba'uhum bi ihsan. Di generasi apapun mereka hidup, di zaman apapun mereka hidup, ketika beragama mereka mengikuti konsep atau metode beragama para salafus saleh, semoga mereka termasuk orang-orang yang Allah ridhoi. Ya. Nah, tapi dari situ juga serem. Berarti di situ terdapat keterangan bahwa mereka yang berpaling dari jalannya para salafus saleh, maka Allah tidak meridhoi mereka. Ya, berpaling atau bahkan memusuhi jalannya para muhajirin dan ansar, memusuhi para kaum muslimin yang memilih jalannya para kaum muhajirin dan ansar, hakikatnya Allah tidak meridhoi mereka. Ya. Allah pun berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Ini berbicara tentang para kaum muslimin yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa sejarah yang bernama Baiat Ridwan. Ya. Di mana para kaum muslimin waktu itu bergerak dari Madinah menuju Makkah, dan kemudian singkat cerita akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat baiat mereka, yakni mengangkat sumpah setia para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, dan mereka pun membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disitulah turun ayat ini. Sungguh Allah telah meridhoi para kaum mukminin ketika mereka membaiatmu di bawah pohon, dan Allah mengetahui apa yang berada di dalam hati mereka. Allah pun subhanahu wa ta'ala turunkan ke atas mereka sakinah. Sakinah yakni ketenangan. Sakinah yakni tumakninah, ketenangan jiwa. Di antara para ahli ilmu ada yang mentafsirkan sakinah ini nama malaikat. Sakinah adalah di antara nama malaikat. Ya. Yang datang memberikan pertolongan dan membantu menenangkan jiwa kaum muslimin.
Tapi sakinah juga digunakan kata ini emang untuk menggambarkan ketenangan jiwa. Ya. Allah pun menurunkan sakinah ke atas mereka dan Allah pun mengganjar mereka kelak dengan kemenangan segera. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah pun berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari rahama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang ada bersamanya, yakni bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir, namun saling merahmati di antara mereka. Tarahum ruka'an sujada. Kau akan melihat mereka senantiasa berada dalam keadaan ruku' dan sujud. Ya. Ila akhir surat Al-Fatih. Terus demikian sampai akhir surat Al-Fatih. Hadhihi fi sahabah. Demikianlah ayat-ayat yang menjelaskan tentang keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan sanjungan Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Wa qala ta'ala lamma dzakara al-fai'a fi surat Al-Hasyr. Dan kemudian Allah pun berfirman ketika menyebutkan al-fai'. Al-fai' ini harta yang disetorkan oleh kaum-kaum yang berada di bawah kuasa kaum muslimin, ya, store sama kaum muslimin, ya, atau al-fai juga bahasa lainnya harta yang didapatkan dari peperangan, sebagaimana ghanimah, ya. Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama aujaftum alaihi min khailin wala rikab walakinna Allah yusallitu rusulah ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan harta-harta rampasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dimana kalian tidaklah mendapatkannya dengan susah payah, ya. Tidaklah kalian mendapatkannya dengan onta dan kuda. Tapi Allah memang memberikan kuasanya kepada para utusannya. Dan kepada siapapun yang dikehendakinya. Nah, Allah adalah zat yang maha mampu akan segala sesuatu. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura. Walir rasuli falillahi walir rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabili kay la yakunu daulatan bainal aghniya'i minkum. Dan harta-harta rampasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke atas Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari sebuah penduduk negeri. Maka itu bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan bagi dzil qurba dan bagi orang-orang yatim dan bagi orang-orang miskin dan bagi ibnu sabil, sehingga tidaklah hal tersebut menjadi dominasi orang-orang kaya di antara kalian. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Dan apa-apa saja yang Rasul berikan kepada kalian, ambillah hal tersebut. Wa ma nahakum, yakni apa-apa yang Rasul perintahkan pada kalian, lakukan, gitu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kalian darinya, maka tinggalkanlah. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah sangat keras balasannya. Lil fuqara'il muhajirina alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Bagi para kaum fakir dari golongan muhajirin yang dimana mereka terusir dari rumah dan negeri mereka dan dari harta mereka demi mengejar keutamaan Allah dan keridhaan Allah, wa yansuruna Allah wa rasulah, dan demi membela Allah dan Rasulnya. Ulaika humus sadiqun, mereka itulah orang-orang yang memang sadiq. Nah, ya, mereka lah orang-orang yang memang jujur di dalam beragamanya, tulus di dalam beragamanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian agar kalian mengambil barisan bersama orang-orang yang sadiqin, bersama orang-orang yang tulus dan jujur beragama, yakni bersama para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Tsumma dzakara al-ansar, itu ayat yang memuji kaum muhajirin. Namun kemudian Allah pun menyebutkan tentang kaum Ansar. Walladzina tabawwa'ud dara
wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka yang berbagi negeri mereka ya kepada saudara-saudara mereka. Ya. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, yakni kaum Ansar yang mencintai kaum Muhajirin yang hijrah dan masuk negeri mereka. Dan mereka juga tidak menemukan di dalam hati mereka ganjalan dari apa yang mereka beri, dari apa yang didapatkan oleh mereka. Wa yu'thirun ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Bahkan mereka lebih mengutamakan para saudara-saudaranya kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri, padahal mereka memiliki keinginan untuk hal-hal tersebut. Ini ithar, wa yu'thirun. Ini sifat ithar. Ithar adalah ketika kita lebih mengutamakan saudara kita atas sesuatu yang padahal kita sendiri butuh. Itu ithar. Ya. Nah sifat ini yang paling optimal dicontohkan oleh para kaum Ansar. Seringkali mereka berbagi hal-hal yang padahal mereka sendiri masih membutuhkannya untuk diri mereka, tapi mereka bagi dulu untuk saudara-saudara mereka yang berhijrah ke negeri mereka. Ya. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Nah, barang siapa yang dijaga dia, yakni Allah menjaganya dari sifat pelitnya, syuh ini sifat pelit level tinggi, sifat bakhil level tinggi, syuh. Oke? Ini pelitnya udah luar biasa itu pakai flit, pakai tong. Ya. Kored merege hese cap jahe, oke? Wa may yuqa syuhha nafsi, barang siapa yang dilindungi jiwanya dari sifat tersebut, oke? Maka mereka lah hakikatnya orang-orang yang berjaya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan setelah itu Allah berbicara tentang generasi, yakni orang-orang yang beriman yang datang generasinya setelah generasi para kaum Muhajirin dan Ansar, ya. Dan orang-orang yang datang sepeninggal mereka, yang di mana mereka senantiasa berkata, wahai Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Yakni bagi para generasi kaum muslimin terdahulu. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah kau jadikan di dalam hati kami penyakit atau kebencian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengasuh lagi maha pengasih. Hadza mauqiful muslimin. Demikianlah idealnya sikap seorang muslimin dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa mendoakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa para saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Ya. Hadza mauqiful muslimin min sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ghil huwal bughd. Nah, ghil di sini di dalam ayat tersebut artinya kebencian. Ya. Wa fi sunnah, dan di dalam sunnah juga ahadits katsirah, terdapat banyak hadis, minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yakni terdapat banyak hadis yang menggambarkan tentang kemuliaan sahabat dan perintah Rasul bagi kita untuk mengagungkan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, janganlah kalian cerca para sahabatku. Fa walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba, andai saja salah seorang di antara kalian ia menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, yakni mensodakohkan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Ya. Maka itu tidak sampai dapat menyaingi sedikit dari amalan para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak segenggam dari amalan sahabat, tidak juga setengah dari amalan sahabat radhiyallahu anhum. Kalaupun kita udah berkorban di jalan Allah dengan emas sebesar gunung Uhud. Ya. Lau tasaddaq wahid minal mutaakhirin, yakni maknanya adalah andai saja seorang kaum muslimin yang datang sepeninggal para sahabat radhiyallahu anhum, okay? Mereka bersedekah, ya, walau kana minat tabi'in, bahkan kalaupun dari golongan tabi'in radhiyallahu anhum,
mereka bersodakoh dengan emas sebesar gunung Uhud, ya, atau serupa dengannya dari emas murni, lillahi ta'ala, lam yu'adil fil ajr ma yatasaddaq bihi as-sahabi, maka tetaplah ganjarannya, pahalanya tidak akan dapat menyamai ya, ganjaran yang didapatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, ya, kalaupun cuma minal mud, kalaupun cuma segenggam, ya, minasyair, kalaupun cuma segenggam gandumnya, yakni sahabat radhiyallahu anhum yang mensodakohkan di masa mereka segenggam gandum, oke, pahala yang mereka dapatkan itu begitu besar, luar biasa. Yang kalau kita sekarang sodakohin emas sebesar gunung Uhud, nggak bisa menyaingi pahala yang didapatkan oleh para sahabat tersebut radhiyallahu anhum dari segenggam gandum yang mereka sodakohkan, gitu artinya, ya. Wa minat tamar, atau dari kurma, au nisful mud, atau bahkan mungkin setengahnya, ya. Jabalun min adz-dzahab min ghairi sahabah la yu'adilul mud minhum. Limadha? Kenapa ini semua demikian? Li fadlihim radhiyallahu anhum. Karena keutamaan mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Ya? Sehingga diganjar mereka dengan ganjaran yang besar, dibalas mereka dengan balasan yang besar, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena posisi mereka dan keutamaan mereka, ketulusan mereka di dalam beriman dan pengorbanan mereka demi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Famauqiful muslim min sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sikap seorang muslim dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtiramuhum, agar seorang muslim mengagungkan mereka, menghormati mereka. Wattaraddi anhum, dan mendoakan keridhaan ke atas mereka. Yani kalau nyebut namanya bilang radhiyallahu anhum, gitu, ya. Wal iqtida bihim, dan agar mencontoh mereka, ya, menauladani. Al iqtida yani menauladani. Wattiba'uhum, dan mengikuti mereka. Waddifa'u an a'radihim, dan membela nama baik mereka. Hadza mauqiful muslim min sahabati Rasulillah. Demikianlah layaknya sikap seorang muslim dari para sahabat kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbuhum min hubbir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ketahuilah bahwasanya mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berangkat dari cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman kana yuhibbu Rasulullah falyuhibbu ashabah. Maka barang siapa yang memang tulus benar dia memang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka agar ia mencintai para sahabatnya. Wa man kana yubghidu sahabah fa huwa yubghidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang masih ada kedengkian, kebencian kepada para sahabat radhiyallahu anhum, hakikatnya ia membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabbahum fa bihubbi ahabbahum. Rasul sendiri yang berkata demikian sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencintai para sahabat, maka mereka mencintainya itu karena cinta mereka kepadaku. Barang siapa yang mencintai para sahabat, mencintai mereka, maka mereka mencintainya itu berangkat dari cinta mereka kepadaku. Ya. Kalaupun hadis ini dhaif, hadis ini lemah dari sisi sanad, ya. Wa amma mas'alah ma asyara ilaihi syekh min adam al-khawd fi ma jara baina sahabah. Adapun permasalahan yang disebutkan oleh Al-Imam rahimahullah di dalam bab ini, yaitu apa? Agar kita tidak terlalu masuk-masuk di dalam, tidak terlalu interfere, kejauhan, ngobok-ngobok, oke? Di dalam fitnah yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum, maka afradus sahabah ka ghairihim minal bashar yukhtiun. Nah, bagaimana kita menempatkan sikap kita dan keyakinan kita? Yakini demikian. Para sahabat per individunya per individu sahabat itu sama seperti para orang-orang yang lain. Tetap manusia yang bisa juga keliru, bisa juga keliru, ya. Lakin kanat niyatuhum khalisah wa maqasiduhum thayyibah. Tapi yang membedakan mereka para sahabat radhiyallahu anhum, oke? Kekeliruan yang terjadi, kalaupun terjadi kekeliruan dari mereka, itu berangkat dari niat mereka yang tulus. Tujuan mereka yang tetap mulia. Ya. Wa ahdafuhum hamidah, tujuan mereka yang mulia. La yashukku fi hadha man fi qalbihi dharrah min iman.
tidaklah akan meragukan hal tersebut seseorang yang punya keimanan kalaupun cuma sedikit. Ya, mereka pasti berhusnudzon kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Wala yattahim ahadan minhum, dan tidaklah seseorang yang memiliki keimanan akan mencela salah seorang di antara para sahabat. Lakin lamma jaratil fitnah wal fitnah laysa li ahadin fiha hila, nas'alullaha al-afiyah minal fitan. Namun ketika terjadi fitnah tersebut yang terjadi di antara para sahabat dan fitnah demikian memang sulit seseorang melepaskan diri darinya, menyelamatkan diri darinya. Semoga Allah melindungi kita dari fitnah. Ya, di masa mereka bisabab al-khabith al-Yahudi, ketika terjadi fitnah di zaman para sahabat tersebut radhiyallahu anhum yang disebabkan oleh seorang Yahudi busuk yang bernama Abdullah ibn Saba alladhi azhara al-Islam, yang menampakkan seolah-olah ia Islam, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Thumma ja'a wa ja'ala yat'an fi khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman radhiyallahu anhu. Yang kemudian ia datang dan memulai mencela pada khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Utsman radhiyallahu anhu. Yani fitnah terjadi ketika mulai terbunuhnya Umar radhiyallahu anhu. Karena Umar adalah sebagaimana yang di hadisnya Hudzaifah radhiyallahu anhu adalah pintu yang memisahkan antara umat Islam dengan fitnah. Ketika pintu tersebut didobrak, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, maka terjadilah fitnah ke atas para kaum muslimin. Umar berkata, kenapa didobrak? Kenapa enggak dibuka aja? La'allahu yu'ad. Yani kalau dibuka kan bisa ditutup lagi. Kalau didobrak nih hancur gitu. Tapi kata Hudzaifah, bahwa yang saya Rasul bilang, la bal yuksar. Enggak didobrak. Nah Umar udah dapat, ini dibunuh. Ya, ini yang menggambarkan keutamaan Umar dan betapa Umar adalah pemisah antara umat dengan fitnah. Umar terbunuh, naiklah khalifah berikutnya itu Utsman bin Affan. Mulailah gerakan fitnah di situ. Dimulai oleh Abdullah ibnu Saba al-Yahudi. Di mana dia mulai menjadikan fitnah awalnya adalah dengan menyebarkan berita-berita yang memprovokasi umat untuk membenci khalifah yang ada, membenci Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Ya. Yajma' alaihi al-ghawgha minan nas walladzina yuhibbuna asy-syarr wa yuhibbuna al-fawdha. Yang mengumpulkan orang-orang yang yakni liar, yang suka keributan, suka kekacauan, suka kerusuhan. Wala yakhlu zamanun min amsal haula. Sayangnya tidaklah kosong satu zaman, tidaklah selamat satu zaman pun kecuali pasti ada orang-orang begitu yang emang demennya rusuh, ya. Ya. Fannasu law wajadu man yaquduhum ila syarr lajtama'u alaihi illa man rahimallah. Manusia, dikarenakan manusia, andai saja ada aja satu orang yang menyeru dan memimpin mereka ke arah keburukan, niscaya pada ngumpul mereka ikutan. Ya? Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Li'annahum yuhibbun al-ghawgha wa syagab wa tashwish wa yuhibbun al-kalam fi wulatil umur. Mereka adalah orang-orang yang suka kekacauan, keributan, suka provokasi, suka kerusuhan, dan suka sekali untuk membicarakan dan membenci, menyebarkan kebencian kepada kepada para penguasa, kepada para waliul amr. Ya. Suka membicarakan para penguasa. Wa yuhibbuna ifsad al-amr wa tafriqil kalimah. Mereka suka sekali untuk memporak-porandakan order yang ada, yakni keberaturan yang udah ada, suka mereka untuk bikin kacau, ya. Suka sekali memecah belah kalimat, yakni suka sekali memecah belah antara kesatuan yang ada di antara para kaum muslimin, ya. Yuhibbun al-ifsad, tuh mereka mencintai al-ifsad katanya tuh. Ya. Yujad fi hadza minan nas. Ada yang kayak gini nih orang-orang di antara manusia. Fa idza wajadu man yad'u ila hadza ijtama'u alaihi. Nah, orang-orang yang emang punya bakat demikian, andai saja ada seorang tokoh yang menyeru ke arah hal tersebut, ke arah kerusuhan, ke arah pengingkaran penguasa dan lain-lain, niscaya orang-orang demikian akan berkumpul bersamanya tuh, ngikutin. Fajtama'a ala hadzal khabith man ijtama'. Demikianlah Abdullah bin Saba ketika ia mulai melakukan gerakannya, berkumpullah orang-orang yang punya penyakit yang demikian di dalam hatinya, berkumpul bersamanya. Ya.
Wa kana al-muslimuna ummah wahidah, tadinya kaum muslimin adalah satu kesatuan, tahta khalifah wahid, di bawah kuasa seorang khalifah yaitu Utsman yang merupakan khulafa ar-rasyidin yang ketiga. Fa'athara fihim hadzal khabith. Namun Yahudi ini, yakni Abdullah ibn Saba, ini membangkitkan kebencian para masyarakat yang memiliki penyakit di hatinya ini kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Wa intahal amr biqatl Utsman, dan sampai perkara tersebut akhirnya sampai kepada peristiwa terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amirul mu'minin wa thalith al-khulafa ar-rasyidin, dan khalifah rasyidin yang ketiga. Falamma qatalu Utsman, dan ketika mereka telah membunuh Utsman, indala'atil fitnah bainal muslimin, maka mulai semakin menyebarlah fitnah di antara para kaum muslimin. Wa gharal muslimuna liqatli Utsman min bainihim wa aradul intiqam mimman qatalah. Sebagian kaum muslimin hendak untuk membalaskan kematian Utsman, untuk menghukum mereka yang membunuh Utsman. Fatakawwanat min dzalika waqa'atul Jamal. Berangkat dari hal tersebutlah terjadilah perang berikutnya di antara kaum muslimin, yaitu perang Jamal yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum yang menuntut qisas terhadap para pembunuh Utsman. Mereka berangkat dari Madinah. Wa kanatil bai'ah li Amiril Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ba'da Utsman. Pada saat itu, bai'ah diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sepeninggal Utsman. Ya. Dan dia adalah khulafa ar-rasyidin yang keempat. Nah, mereka pun menuntut Ali untuk mendirikan qisas kepada mereka yang melakukan pembunuhan kepada Utsman. Wa tafawad haula as-sahabah alladzina kharaju minal Madinah wa ma'ahum ummul mu'minin Aisyah ma Ali radhiyallahu anhu ala ay yusallim haula al-qatalah. Ya. Akhirnya bersatulah para sahabat yang menghendaki untuk mengqisas pembunuh agar segera dikisas pembunuh Utsman. Bersama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, mereka nge-push menekan Ali radhiyallahu anhu untuk segera menyerahkan para pembunuh Utsman. Ya. Walakin Aliyan, tapi Ali berpendapat berbeda, melihat beda. Lam yatamakkan min taslimihim. Ali belum mampu untuk mengangkat mereka, menangkap mereka dan menyerahkan mereka. Li'annahum tasallalu fi jaisyih. Dikarenakan para ahli fitnah ini, para demonstran yang demo di rumah Utsman dan akhirnya ikut serta membunuh Utsman, ini masuk ke dalam barisannya para pasukan Ali. Wa ja'alu ya'maluna al-fitnah, yu'miluna al-fitnah. Mulai mereka mengoperasikan fitnah di dalam barisan Ali radhiyallahu anhu. Wa qad bata Aliun wa ikhwanuhu Talha, Zubair wa Aisyah wa man ja'a minal Madinah mutasalihin. Nah, ini kemudian kisah sedikit kronologi yang terjadi di dalam perang Jamal. Taib, kita dengarkan dulu azan Isya, kemudian kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.